Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Pendidikan Biologi. Kami dari kelompok 2 pada hari ini akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di kelompok 2 ini terdiri atas Anissa Harisma Putri, Elgi Selvi Vandiari, Kurotu Aslamia, dan Ratna Kusuma Dewi. Organ pertama yang berperan dalam sistem pencernaan ada rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama masuknya makanan. Jadi, makanan dikunyah oleh gigi sehingga makanan mudah untuk ditelan bersama dengan sekresi saliva dari kelenjar saliva. Organ selanjutnya ada esofagus. Makanan dari mulut dan bercampur dengan saliva disebut bolus yang akan melalui esofagus. Esofagus memiliki panjang 10 inci atau sekitar 25 cm. Fungsi esofagus ini adalah untuk menyalurkan makanan ke lambung. Perpindahan bolus makanan dari rongga mulut menuju esofagus disebut menelan. Setelah dari esofagus, proses makanan akan berlanjut pada organ selanjutnya, yaitu organ lambung. Pada organ lambung, bolus makanan akan melewati kutub gastroesofageal menuju lambung. Lambung akan tetap padat untuk beberapa waktu. Lalu akan ada kontraksi segmental dari otot atau bisa disebut sebagai peristaltik. Terutama pada bagian distal, itu akan memberi kontribusi untuk pencampuran dan penghalusan makanan. Kemudian, isi lambung akan didorong ke usus halus oleh gerakan peristaltik, sedangkan sebagian distal lumen akan terbuka. Sinyal hormon dirangsang oleh keasaman, gula, asam amino, dan monogliserida di duodenum yang mengatur pelepasan isi lambung secara periodik. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan tabung kompleks yang berlipat-lipat, membentang dari pilorus sampai ke tub ileocecal. Panjang usus halus sekitar 12 kaki, mengisi bagian tengah dan bawah rongga abdomen. Ujung proksimalnya bergaris tengah sekitar 3,8 cm dan semakin ke bawah, garis tengahnya berkurang sampai menjadi 2,5 cm. Kemudian ada bagian usus halus ada 3. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Usus halus ada 2, yang pertama pencernaan dan yang kedua ada absorpsi. Pencernaan usus halus bisa dilihat pada teksnya. Yang pertama, lemak bersentuhan dengan mukosa duodenum menyebabkan kontraksi kandung empedu yang dipenandai oleh kerja kolesistokinin. Yang kedua, hasil-hasil pencernaan protein tak lengkap yang bersentuhan dengan mukosa duodenum merangsang sekresi getah pankreas yang kaya akan enzim. Hal ini dipelantari oleh pankreasimin. Kemudian ada pankreasimin dan kolesistokinin yang dihasilkan oleh duodenum. Yang keempat, asam yang bersentuhan dengan mukosa usus menyebabkan dikeluarkannya cairan atau hormon lain. Sekretinin dan jumlah yang dikeluarkan sebanding dengan jumlah asam yang mengalir melalui duodenum. Pergerakan pada usus halus ada 3. Yang pertama, segmentasi irama. Yang kedua, peristaltis. Dan yang ketiga, gerakan pendulum atau absorpsi usus halus. Absorpsi adalah pemindahan hasil-hasil pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein, gula sederhana, asam-asam lemak, dan asam-asam amino melalui dinding usus ke sirkulasi darah dan limfe untuk digunakan oleh sel. Di dalam duodenum terdapat penyerapan usi, kalsium yang memerlukan vitamin D, vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K, yang memerlukan gabungan empedu, dan terakhir ada asam folat dan vitamin-vitamin lain. Sedangkan pada usus halus selanjutnya, absorpsinya ada di jejunum, yaitu gula, asam-asam amino, dan lemak. Dan yang terakhir pada ileum, yaitu absorpsi vitamin B12. Kemudian ada sebagian besar asam-asam empedu yang dikeluarkan oleh kandung empedu ke dalam duodenum untuk membantu pencernaan lemak. Kemudian akan direabsorpsi pada ileum terminal dan masuk ke dalam dan masuk kembali ke hati. Siklus ini dinamakan siklus enterohepatik.
Selanjutnya, garam-garam empedu dan sangat penting dalam mempertahankan cadangan empedu. Dengan demikian, asam-asam atau garam-garam empedu mampu bekerja mencernakan lemak berkali-kali sebelum dikeluarkan dalam feses. Penyakit atau reseksi ileum terminal dalam menyebabkan defisiensi garam-garam empedu dan mengganggu pencernaan lemak. Masuknya garam-garam empedu dalam jumlah besar ke dalam kolon menyebabkan iritasi kolon dan diare. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang usus besar. Usus besar merupakan tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 5 kaki atau sekitar 1,5 meter yang terbentang dari sekum sampai hana di saning. Diameter usus besar sudah pasti lebih besar daripada usus kecil. Rata-ratanya sekitar 2,5 inci atau sekitar 6,5 cm, tetapi makin dekat anus, diameternya akan semakin kecil loh. Usus besar dibagi menjadi sekum, kolon, dan rektum. Next, kita bahas tentang pencernaan usus besar. Pencernaan yang terjadi di usus besar terutama diakibatkan oleh bakteri dan bukan karena kerja enzim loh. Usus besar mensekresikan mukus alkali yang tidak mengandung enzim. Mukus ini bekerja untuk melumasi dan melindungi mukosa. Bakteri usus besar mensintesis vitamin K dan beberapa vitamin B. Pembusukan oleh bakteri dari sisa-sisa protein menjadi asam amino dan zat-zat yang lebih sederhana seperti peptida, indol, skatol, fenol, dan asam lemak. Pembentukan berbagai gas seperti NH3, CO2, H2, H2S, dan CH4 membantu pembentukan flatus di kolon. Nah, beberapa substansi ini dikeluarkan dalam feses, sedangkan zat lainnya diabsorpsi dan diangkut ke hati di mana zat-zat ini akan diubah menjadi senyawa yang kurang toksik dan diekskresikan melalui kemih. Fermentasi bakteri pada sisa karbohidrat juga melepaskan CO2, H2, dan CH4 yang merupakan komponen flatus. Dalam sehari, secara normal, dihasilkan sekitar 1000 ml flatus loh. Selanjutnya ada organ pelengkap pencernaan. Yang pertama adalah hati. Hati memiliki fungsi membentuk dan mensekresi empedu. Saluran empedu mengangkut empedu, sedangkan kantong empedu menyimpan dan mengeluarkan empedu ke dalam usus halus sesuatu. Hati juga mensekresikan bilirubin yang merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu yang penting karena bilirubin cenderung mewarnai jaringan dan cairan yang kontak. Kemudian bisa kita lihat metabolisme hati. Nah, fungsi hati memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sekresi, yang kedua metabolisme, dan yang ketiga penyimpanan. Yang kedua ada empedu, yaitu fungsinya salah satunya melarutkan asam lemak pada makanan agar mudah dicerna dan diserap oleh usus. Dan yang ketiga ada kelenjar saliva yang memiliki 3 macam kelenjar. Yang pertama parotin, yang kedua submandibular, dan yang ketiga ada sublingual.